Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Baiklah, judul makalah kerukunan antar umat beragama. Perkenalkan, nama saya Renali Cahya Purwagi dari Prodi Learning Teknik Informatika. Pendahuluan. Kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah satuan tata yang inklusif dan demokratis. Sayangnya wacana mengenai Pancasila seolah lenyap seiring dengan berlangsungnya reformasi. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara. Sebagian contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pandangan Islam mengenai kerukunan antar umat beragama. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Kerjasama antar umat beragama, persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Al-Quran menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut sebagai persamaan, baik persamaan kerukunan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang Islami dapat dibagi ke dalam 4 macam, yaitu ukhuwah ubidiyah atau saudara yang kesetundukan kepada Allah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah dalam arti seluruh manusia adalah bersaudara karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama, Adam dan Hawa. Ukhuwah wataniyah wan nasab yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Perbedaan pendapat dan penafsiran pada dasarnya merupakan fenomena yang bisa dan manusiawi. Karena itu, menyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran untuk menghindari perpecahan dan kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah. Para ahli menetapkan 3 konsep, yaitu 1. Konsep tanawul al-ibadah, keragaman cara beribadah. Konsep ini mengakui adanya keragaman dan dipraktekkan Nabi dalam pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan antar kebenaran semua praktek keagamaan selama merujuk kepada Rasulullah. 2. Konsep al-muktiu fi al-ittihadi
lahu ajrun. Yang salah dalam berjihad pun mendapatkan ganjaran. Konsep ini mengandung arti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah, walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya itu keliru. 3. Konsep la hukma lil lillah qabla ijtihadi al mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Hubungan antara Muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan akidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak antar umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain. Tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam bekerja sama yang baik. Kerjasama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Kesimpulan, pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatuan bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan mengadakan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Selain itu, ada beberapa cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, antara lain menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Jangan mengalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Hindari diskriminasi terhadap agama lain. Sekian itu saja makalah saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.